Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Kepala SD Muhammadiyah Giri, Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Giri, Bapak Ibu para wali murid SD Muhammadiyah Giri, dan anak-anak sekalian, para siswa-siswi SD Muhammadiyah Giri yang berbahagia. Marilah pada kesempatan yang indah ini kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa taat kepada ajaran. Bapak, Ibu, saudara sekalian, anak-anak sekalian yang dihormati, pada waktu yang singkat ini kami akan mencoba mengambil sabda Rasulullah SAW sebagai bekal bagi kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lahu." Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya kurang lebih, apabila mati anak Adam, maka putuslah amal ibadahnya, putuslah semua kebaikan-kebaikan, kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama amal jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang kelak akan mendoakan kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, anak-anak sekalian yang kami hormati, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ada tabungan yang sangat berharga bagi kita. Ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, ada investasi yang tentunya bisa kita gunakan, yang akan terus mengalir kepada kita, di mana kita saat itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ketika kita dipanggil oleh Allah, maka putuslah amal ibadah kita. Kita tidak bisa sedekah, kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa zakat, kita tidak bisa puasa, dan kita tidak bisa belajar, tidak bisa makan, dan lain sebagainya. Pendek kata, semua amal ibadah sudah cukup. Kata Rasulullah, ada 3, kecuali 3. Sebagaimana yang disampaikan tadi. Yang pertama adalah amal jariyah. Amal jariyah, yaitu jariyah itu artinya mengalir, suatu amalan yang terus menerus, pahalanya mengalir, tiada henti-hentinya. Selagi amal jariyah itu tadi masih diberikan atau memberikan manfaat bagi kehidupan, namanya jariyah. Terus mengalir. Ketika mereka hidup di dunia, dia beramal jariyah. Suatu contoh misalnya, ketika hidup dia punya rezeki, baik itu tenaga, pikiran maupun harta, digunakan untuk jalan fisabilillah. Selagi apa yang sudah diamalkan tadi digunakan oleh orang lain, maka orang tersebut yang beramal
amal jariah tadi masih mendapatkan pahala meskipun sudah bertahun-tahun dia. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Anak-anak sekalian, khususnya mari kita belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan terus niatkan bahwa belajar kita ada dalam rangka ibadah kepada Allah. Kemudian setelah mendapatkan ilmu, mari kita amalkan ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita amalkan, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan manfaat kepada masyarakat, memberikan manfaat kepada bangsa dan negara ini. Maka ketika anak-anak sekalian sudah dipanggil oleh Allah, maka Allah masih memberikan pahala yang terus-menerus selagi ilmu anak-anak masih dipakai. Contohnya saya, Alva Edison yang menemukan lampu ini, kalau toh beliau itu adalah orang yang beriman, ilmunya masih bermanfaat, bisa menerangi kehidupan, bisa digunakan oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Betapa pahala yang diperoleh oleh Alva Edison. Termasuk juga Al-Jabar yang menemukan ilmu pengetahuan, matematika, ilmu hitung. Ilmunya sekarang ini masih digunakan di tengah-tengah kehidupan. Maka Al-Jabar yang sudah sekian ratus tahun meninggal dunia, dia masih mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian yang ketiga, waladun sholihin yad'ulah, yaitu anak yang soleh, anak yang senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Mengapa anak soleh adalah termasuk juga merupakan bagian daripada amalan yang terus mengalir? Karena hakikatnya anak yang soleh itu adalah hasil karya daripada orang tuanya. Ketika hidup, beliau telah memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada putra-putrinya. Sehingga ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, maka anaknya ini menjadi anak yang soleh, dia beribadah, patuh, taat kepada Allah SWT. Maka orang tua yang sudah meninggal dunia tadi, baik masih hidup maupun sudah meninggal, dia masih mendapatkan pahala dari Allah SWT. Karena apa? Karena anak yang soleh ini adalah merupakan pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Demikian pula seterusnya, ketika anak soleh tadi punya putra, punya cucu, dan seterusnya. Kalau anak, cucu, dan seterusnya itu adalah menjadi anak-anak yang soleh, maka orang tua yang menurunkan putra-putrinya jadi anak yang soleh-soleh itu tadi, beliau juga masih mendapatkan pahala dari Allah SWT. Karena apa? Karena perbuatan mereka hidup di dunia. Itulah Bapak dan Ibu serta adik-adik anak-anak sekalian, hadis Rasulullah mari kita pegangi, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita niatkan semua apa yang kita lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Mari Bapak Ibu, para wali murid, kita jadikan anak ini adalah sebagai generasi yang soleh. Karena generasi soleh nanti kita akan mendapatkan bagian kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Marilah anak-anak kita dorong terus untuk senantiasa patuh dan taat kepada Allah SWT. Doa kita sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran yang sering kita sampaikan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Ya Tuhan, kami anugerahkanlah kami, jadikanlah kami, anak istri kami, orang-orang yang menjadi penyejuk jiwa kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT.
Doa Nabi Ibrahim yang lainnya yaitu Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhan, anugerahkanlah kami keturunan yang dari yang soleh. Kemudian yang lainnya lagi ada doa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan, jadikanlah kami dan anak cucu kami orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, rangkaian daripada investasi bagi kehidupan kita. Investasi atau tabungan untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Masa-masa di mana orang membutuhkan pertolongan dari Allah. Nah, maka tabungan ini kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kelak kita peroleh, kita ambil ketika yaumul hisab. Dihitung oleh Allah seluruh amal perbuatan, dan ini adalah bagian daripada jariah kita yang kita simpan. Insya Allah. Demikian, mudah-mudahan ada gunakan faedahnya. Mari kita akhiri dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka man tudkhilul jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilham. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.